Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Usalli wa usallim ala nabiyyina al-karim Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Hadirin bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah atas seluruh karunia-Nya dan kita pun memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah senantiasa memberikan sehat walafiat baik dalam lisan kita, dalam pendengaran kita, dalam penglihatan kita, dalam hati kita, dalam agama dan juga dunia kita, Bapak sekalian. Dan inilah di antara doa yang senantiasa kita ucapkan di pagi hari. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal 'afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal 'afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur 'awratina wa amin rawatina. Allahumma ihfadna min bayni yadayna wa min khalfina wa an yaminina wa an shimalina wa min fawqina wa na'udzu bika min an nubtala min tahti aqdamina. Bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, waktu terus berjalan dan alhamdulillah kita sudah memasuki bulan Muharram ya. Allah sudah sekian lama kita memasuki bulan Muharram. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjadikan hari yang bergulir Allah dengan bertambahnya kebaikan kita. Karena Bapak sekalian, dengan bertambahnya usia itu menunjukkan semakin berkurangnya jatah hidup di dunia. Kita sudah memasuki tahun 1443 Hijriah. Allah, itu sudah berapa tahun ya kita alhamdulillah bisa menjalankan pengajian ini. Allah. Dan kata Ibnu Abbas, Bapak sekalian, sungguh saya sangat menyesal ketika tenggelamnya matahari di satu hari, dan saat tenggelam matahari itu berkurang jatah usiaku, namun tidak bertambah amalanku. Maka Bapak sekalian, mari kita pikirkan bagaimana cara menambah amal. Dan menurut para ulama ada beberapa pendapat amalan paling istimewa ya, dan ada yang menyatakan amalan paling istimewa adalah amalan yang paling berat dikerjakan. Semakin berat amalan tersebut maka semakin besar pahalanya. Sebagai contoh, ada riwayat yang menyatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, "Ajruki ala qadri nasabihi," bahwa pahalamu sesuai dengan kadar kesungguhanmu, kadar perjuanganmu, ya kadar usaha yang kau kerjakan. Jadi ini pendapat pertama, amalan paling sulit, amalan paling banyak pahalanya ada yang paling sulit. Yang kedua, menurut mereka amalan yang paling utama adalah zuhud di dunia. Dan ini pendapat ini banyak diambil oleh orang-orang sufi. Supaya mereka meninggalkan dunia, ya maksudnya mereka tidak memperhatikan dunia. Padahal juga kita jangan sampai melalaikan dunia. Tidak ada semacam ya, berusaha untuk dunia, tapi kita lebih memaksimalkan mencari akhirat. Yang ketiga, ada yang menyatakan bahwa amalan paling mulia adalah amalan yang dikerjakan untuk mendapatkan ataupun yang maslahatnya tidak sekedar untuk pribadi, bukan hanya untuk kita Bapak sekalian, tapi maslahatnya meluas untuk anak-anak yatim, untuk orang-orang miskin, dan untuk kaum muslimin secara umum. Intinya adalah amalan sosial, termasuk di dalamnya amalan-amalan jariah, amalan-amalan yang pahalanya terus mengalir, bangun masjid, membangun sekolah, membangun jalan, ya, Allah, mengalirkan sungai, mewariskan mushaf, menanam pohon, mewariskan anak-anak yang soleh, ya, dan selanjutnya. Dan yang keempat, pendapat para ulama tentang amalan yang paling mulia, Allah, adalah amalan yang dikerjakan sesuai dengan waktunya, dikerjakan secara ikhlas dan mengikuti Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau sedang datang tamu, berarti amalan paling utama menjamu tamu. Kalau datang masa untuk membangun masjid, maka amalan paling utama membangun masjid. Datang panggilan jihad contohnya, maka amalan paling utama adalah jihad. Jadi sesuai dengan
waktunya sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasul dan kita mengerjakannya dengan penuh keikhlasan. Jadi Allah alangkah baiknya jika kita bisa menggabung amalan-amalan istimewa tersebut ya Allah. Nah, ikhwan sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita juga memohon kepada Allah agar memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan amal yang diterima termasuk rezeki yang baik. Ya ikhwan, ilmu yang diterima, ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu yang menghantarkan seseorang kepada amal. Percuma banyaknya ilmu namun tidak diamalkan. Ibarat seorang bisnismen ya Allah tahu ilmu untuk meningkatkan bisnisnya ataupun usahanya tapi tidak dikerjakan, tidak dipraktikkan ilmunya ini, percuma apa sekalian. Berarti dia hanya sekedar mengumpulkan teori bukan untuk dipraktikkan. Nah, yang paling mulia itu apa sekalian yang dimana Allah Subhanahu wa taala adalah ilmu yang menghantarkan dan mendorong seseorang untuk beramal. Insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan sirah nabawiyah Bapak sekalian. Dan pada pertemuan yang lalu kita sudah menyampaikan hal pertama yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika hijrah ke Madinah adalah membangun masjid. Maka yang kedua Bapak sekalian, sesampainya beliau Rasulullah SAW di Madinah, maka beliau mempersaudarakan antara muhajirin dan ansar. Jadi pilar pertama yang dilakukan oleh Rasulullah SAW adalah membangun masjid. Kemudian yang kedua mempersaudarakan antara muhajirin dan ansar. Al-wa'azinallahu wa iyyakum. Ingat bahwasanya hijrah bukanlah perjalanan main-main, bukan pula tamasya, bukan pula hanya sekedar untuk rekreasi. Akan tetapi hijrah adalah meninggalkan negeri yang dicintai, bahkan keluarga yang menyayangi Bapak sekalian. Rasulullah SAW juga meninggalkan Mekah, padahal Mekah adalah negeri yang sangat dicintainya. Allah. Maka jangan sekali lagi kita menganggap hijrah itu adalah perkara mudah, ya perkara yang begitu enteng dari Allah. Termasuk nanti makna hijrah lebih luas. Contohnya Allah, jika ada di antara kita yang mau meninggalkan perbuatan buruk menuju perbuatan baik, ingat bahwa itu adalah tidak mudah, perlu istiqomah ya, mungkin dalam 1 hari 2 hari dia masih memegang kata hijrahnya, tapi bagaimana dengan sebulan, setahun, 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun ke depan? Maka di sana untuk menguatkan keimanan seseorang ya setelah dipupuk dengan ibadah antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala yang disimbolkan dengan masjid. Nah, sekarang dipersaudarakan ya antara kaum muhajirin dan juga ansar. Ini menunjukkan kepada kita Bapak sekalian pentingnya memiliki saudara, terlebih di masa-masa sulit, di masa-masa yang mana seakan-akan kalau kita memegang norma-norma Islam, syariat-syariat Islam seperti memegang bara api. Apabila kita pegang maka panas membakar. Akan tetapi kalau kita lemparkan maka akan padam, dan dibaliknya ada azab dari Allah Subhanahu wa taala. Kita menjaga sholat berjamaah sulit Bapak sekalian, bahkan mungkin ada celaan dari samping kanan dan kiri, atau juga ketika kita melakukan kegiatan sosial juga ternyata tidak mudah dari Allah. Nah, akan tetapi Bapak sekalian, setelahnya ada kenikmatan dan janji Allah bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh berupa surga. Kalau kita lepaskan Islam ya dan Allah, maka dibaliknya ada adab. Kita langsung saja Bapak sekalian. Jadi Rasulullah SAW mempersaudarakan muhajirin dan ansar untuk memperkuat hubungan di antara mereka. Nah, pelajaran yang dapat diambil dari persaudaraan ini, yang pertama Bapak sekalian, kaum muhajirin kita tahu adalah mereka yang datang dari Mekah ke Madinah, ya, dan jumlahnya sangat banyak. Kaum muhajirin ini tidak membawa perbekalan yang cukup. Bahkan di antara mereka ada yang tertahan seluruh hartanya. Seluruh hartanya tidak boleh dibawa.
Contoh Suhaib Ar-Rumi. Ya, Suhaib Ar-Rumi ini ada Allah, beliau hartanya banyak dan beliau juga memiliki budak-budak sahaya. Ketika akan berhijrah dikejar oleh orang-orang musyrikin Quraisy pada waktu itu. Mereka menyatakan, wahai Suhaib, apakah engkau akan berhijrah ke Madinah? Padahal dulu engkau adalah orang yang sangat miskin. Maka demi Allah, kata mereka, ya, kami tidak akan membiarkan engkau hijrah. Kata Suhaib Ar-Rumi, bagaimana pendapat kalian jika seluruh hartaku aku tinggal, hamba sahayaku aku tinggal, silakan ambil, gitu ya, tapi biarkan saya hijrah ke Madinah. Maka orang-orang kafir itu menyatakan, nah kalau seperti itu bolehlah, dikasih harta, dia juga tidak ada wajah Allah. Hanya ditinggalkan seluruh hartanya. Beliau berangkat menyusul Rasulullah SAW. Rasulullah SAW sudah sampai di Madinah, menunggu kedatangan para sahabatnya. Di antaranya menunggu kedatangan Suhaib. Melihat dari kejauhan ada kepulan debu, Rasulullah SAW menyatakan mudah-mudahan itu adalah Suhaib Ar-Rumi. Ketika datang dan terlihat Suhaib Ar-Rumi, maka beliau menyatakan, Rabbi al-Bayt Aba Yahya, telah mendapatkan keberuntungan engkau wahai Abu Yahya. Jadi perniagaan yang engkau lakukan telah mendatangkan keuntungan yang begitu besar. Masya Allah, perniagaan antara seorang hamba dengan Allah. Dia menjual diri dan hartanya untuk Allah. Jadi bapak sekalian kaum muhajirin, mereka hijrah dari Mekah ke Madinah, anggaplah 500 kilo ya. Belum ada Toyota, yang ada adalah unta. Bayangkan panasnya begitu menyengat bapak sekalian, dan harus mereka tempuh dalam mengajak Allah. Saya sekali lagi bukan rekreasi. Mungkin antara bapak-bapak ada yang pernah jalan-jalan dari Karangtangan ke Bekasi, mungkin jalan kaki tidak ada yang pernah. Belum ya, ada mengajak Allah itu baru berapa kilo saja ya. Kalau 500 kilo ya mungkin sampai Semarang gitu ya. Kalau dari sini nanti mengajak Allah, dicobalah nanti kapan-kapan untuk apa namanya, untuk meresapi bagaimana makna daripada hijrah dari mengajak Allah. Bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan kaum muhajirin ini ketika menempati Madinah, mereka sebagai orang asing. Ya, ada wajah Allah. Karena itu dipersaudarakannya muhajirin dengan Ansor agar tidak menjadi orang asing. Sudah langsung memiliki saudara, diperlakukan seperti saudara. Lihat wajah Allah, terlebih lagi kepada mereka yang sudah tua pada waktu itu kan, memerlukan tempat tinggal, memerlukan siapa yang memperhatikan kesehariannya, dan wajah Allah. Akan tetapi nanti kita akan lihat bapak sekalian, walaupun orang-orang Ansor dengan sigap dan rela membagi-bagi apa yang mereka miliki, ternyata kaum muhajirin memiliki sifat iffah ya. Nah, pelajaran yang kedua adalah wajah Allah diawali dengan mempersaudarakan antara kedua golongan tersebut. Wajah Allah menunjukkan betapa pentingnya nilai persaudaraan. Karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran ayat yang ke-103, di mana di awal ayat Allah memerintahkan kita untuk berpegang teguh dengan tali Allah. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Jadi berpegang teguh pada tali Allah, jangan berpecah belah. Tali Allah di sini ada yang menerjemahkan ataupun menafsirkan Al-Qur'an, ada yang menafsirkan Islam. Dua-duanya sama, ujung-ujungnya sama. Inilah yang dinamakan ikhtilafu tanawwu. Jadi perbedaan variatif dalam tafsir, dua-duanya benar Bapak sekalian. Peganglah Islam dengan erat, yang mana Islam berpedoman kepada Al-Qur'an dan sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kemudian Bapak sekalian, Allah mengingatkan dua nikmat agung yang diberikan kepada kita. Yang pertama, wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Ini yang pertama. Ingatlah nikmat Allah atas kalian. Dulu kalian bermusuhan, kemudian Allah menyatukan di antara hati kalian sehingga kalian menjadi orang-orang yang bersaudara. Ini nikmat agung Bapak sekalian yang harus kita syukuri. Alhamdulillah kita bersaudara. Fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Pelajaran dari potongan ayat ini, hanya Allah
yang mempersatukan hati kita. Walaupun kita berusaha menyatukan hati seluruh kaum muslimin dengan apa yang kita punya, tidak akan pernah mampu. Ya, dalam surat Al-Anfal ya, Allah, di mana Allah Subhanahu wa taala yang menyatukan antara hati kita, "Lau anfaqta ma fil ardi jami'a ma allafta baina qulubihim." Kalaulah kita mengeluarkan seluruh hal ya, seluruh perhiasan-perhiasan yang ada di muka bumi untuk menyatukan hati kaum muslimin, tidak akan pernah engkau mampu melakukannya. Tapi Allah yang menyatukan hati di antara kita sekalian. Maka bersyukurlah kepada Allah yang telah menyatukan hati kita. Masya Allah. Kemudian pelajarannya juga bahwasannya bersaudara di sini adalah nikmat Allah, ya, nikmat Allah yang begitu agung. Nah, yang kedua yang disebutkan, wa kuntum ala syafa hufratin minan nar fa anqadhakum minha. Kalian sudah berada di tepi neraka, kemudian Allah menyelamatkan kalian darinya. Hampir-hampir kita terjerumus ke dalam siksa yang begitu pedih, tapi kemudian Allah selamatkan. Nah, berarti dari ayat ini ada dua hal. Yang pertama bersaudara, yang kedua diselamatkannya dari neraka. Kenapa digandeng bersaudara dengan selamatnya dari neraka? Bapak sekalian, bisa jadi seseorang ya selamat dari neraka karena saudara, atau sebaliknya bisa jadi seseorang yang punya saudara tapi menjerumuskannya ke dalam neraka. Maka carilah saudara yang akan membantu kita untuk taat kepada Allah, menjauh dari neraka. Ya, Allah. Dan salah satu karakternya itu Allah, saudara yang harus kita miliki adalah saudara yang senantiasa memakmurkan masjid. Makanya yang pertama kali dibangun adalah masjid. Yang kedua adalah persaudaraan. Jadikan para pemakmur masjid itu saudara. Itu Allah. Jangan sampai kemudian kita masih sikut kanan sikut kiri, injak bawah yang kemudian juga lempar yang atas dan selanjutnya. Tidak ada Allah innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yawmil akhir wa aqama shalat wa ata zakat wa lam yakhsha illa Allah fa asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Jadi orang-orang yang memakmurkan masjid itu punya 5 kriteria. 1, iman kepada Allah, 2, iman kepada hari akhir, 3, mendirikan sholat, 4, menunaikan zakat, 5, tidak takut kecuali hanya kepada Allah. Pada pertemuan lalu sudah kita bahas, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mendidik ahlu suffah di masjid. Ya Allah, dan kita mendapatkan dalam beberapa peperangan di dalamnya ada syuhada dari alumni masjid. Jadi walau Allah, tidak ada yang ditakuti kecuali hanya Allah. Masya Allah. Bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka tadinya sudah kita sampaikan dalam surat Ali Imran ayat 103 ini Allah menyebutkan nikmat persaudaraan dan Allah juga menyebutkan nikmat selamatnya kita dari neraka. Coba kita kasih contoh pengaruh teman yang buruk terhadap seseorang. Yang paling nyata saja Bapak sekalian, Abu Thalib meninggal dalam kekafiran. Kenapa beliau lebih memilih kafir daripada masuk Islam? Jawabannya teman dekat. Teman dekatnya siapa? Abu Jahal, Abu Lahab, Al-Walid bin Mughirah pada waktu itu dan selanjutnya. Jadi beliau merasa takut dicela oleh saudara-saudaranya, oleh teman-temannya. Sehingga dia meninggal dalam keadaan kafir dan masuk ke dalam neraka. Padahal beliau adalah orang dekat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mendidiknya, yang mengasuhnya ya, dari kecil, dari usia berapa? 8 tahun ya, dan Allah sampai beliau menjadi nabi bersama Abu Thalib. Tapi ternyata Abu Thalib tidak masuk Islam, pengaruh daripada teman. Kata Sa'ad bin Rabi, wahai Abdurrahman bin Auf, saya punya beberapa rumah ya, buat engkau satu. Saya punya 2 rumah, satunya buat engkau. Saya punya beberapa istri, pilih yang paling cantik untukmu. Nanti akan saya ceraikan. Apa kata Abdurrahman bin Auf? Barakallahu fi ahlika wa malika. Semoga Allah memberkahi harta dan keluargamu. Cukup tunjukkan aku ke jalan menuju pasangan.
Masya Allah, coba kalau kita yang ditawari saat ini, mau disediakan rumah, kasih istri juga. Masya Allah, ada semangat juga. Abdurrahman bin Auf menyatakan barakallahu fi ahlika wa malika. Semoga Allah memberkahi harta dan keluargamu. Masya Allah. Jadi Ansar bersegera menolong Muhajirin, tapi Muhajirin punya harga diri. Muhajirin tidak malah memanfaatkan kesempatan ini untuk menguasai harta saudaranya, tidak, itu Masya Allah. Dan dalam beberapa waktu saja Abdurrahman bin Auf sudah berubah menjadi orang kaya raya, hanya ditunjukkan jalan ke pasar. Jadi memang mentalnya itu mental kaya. Berapa banyak di antara kita banyak uangnya, banyak hartanya, akan tapi karena mentalnya mental miskinnya bangkrut juga. Nah, berbeda dengan mereka yang memang punya mental kaya itu. Dan di antara contoh mental kaya itu Bapak sekalian, kalaupun dia punya uang, dia gunakan di jalan Allah. Dia gunakan sebagian untuk keluarganya, sebagian untuk modalnya, sebagian juga untuk infak di jalan Allah. Ini yang dilakukan oleh Abu Hurairah, Abdurrahman bin Auf, dan juga sahabat-sahabat yang lain. Justru ketika mereka semakin banyak berinfak, semakin banyak yang masuk. Bahkan mereka heran, itu ada kemajang Allah. Kenapa uang ini nggak pernah berkurang? Padahal dia infaknya sehari mungkin bisa puluhan juta itu Bapak sekalian. Itulah di antara keberkahan sedekahnya. Nah, kembali lagi Bapak sekalian, orang-orang Ansar bahkan sampai mendahulukan Muhajirin padahal mereka sendiri butuh. Wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Kaum Ansar mendahulukan kaum Muhajirin walaupun sebenarnya mereka sangat memerlukan. Itsar di sini ya, Allah. Itsar dalam perkara-perkara seperti ini diperbolehkan, tapi itsar dalam ibadah tidak boleh. Jadi mendahulukan orang lain dalam beribadah tidak boleh. Contoh Bapak sekalian, sof yang pertama kosong. Kita datang berbarengan dengan teman-teman kita mau suruh, ayo silakan Bapak aja di depan. Ayo Bapak. Nah, jangan seperti itu, kita duluan. Ya. Kemudian kalau mau membantu orang, ya, mau mengangkat barang seseorang ke mobilnya, ke motornya, itu kita kan dalam masalah ibadah itu ada kewajiban, tidak boleh isar, ada saja kita fastabiqul khairat. Kalau dalam kebaikan bergegas, ya, berlomba-lomba. Selanjutnya Bapak sekalian, inti dari persaudaraan adalah untuk membentuk masyarakat yang baru, masyarakat Islami Bapak sekalian. Masyarakat ya yang terbentuk itu adalah masyarakat yang benar-benar memahami syiar-syiar Islam, memahami norma-norma Islam. Mereka saling tolong-menolong, ya, kemudian juga mereka saling membantu, mereka saling bahu-membahu untuk sama-sama mendirikan sebuah negara yang berdasar kepada Islam. Bukan kemudian malah egois, ya, hanya mementingkan diri sendiri. Selanjutnya juga Bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa dengan persaudaraan akan memperlihatkan hakikat yang sesungguhnya dalam membangun masyarakat yang Islami. Ya, saling membantu tadi. Yang kaya perhatian kepada yang miskin juga menjaga diri, ada kewajiban. Sampai ada di zaman-zaman sekarang itu ya, orang yang selalu meminta-minta itu dengan berdalil ayat ini, wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Mereka minta-minta sampai kemudian menyatakan, di mana kelompok manusia yang mendahulukan saudaranya katanya daripada diri mereka sendiri. Akhirnya dijawab juga ada Allah, sudah meninggal bersama orang-orang yang menjaga kehormatannya. Jadi kalau dikasih, ya zaman dahulu itu kalau dikasih, mereka tidak akan menerimanya. Tidak ada seperti Abdurrahman bin Auf. Nah, ada Allah. Jadi yahsabuhumul jahil aghniya'a min at-ta'affuf. Orang-orang yang tidak tahu akan mengira mereka itu orang kaya karena menjaga diri dari meminta-minta. Kita lanjutkan juga, ketika Muhajirin dan Ansar dipersaudarakan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sampai mereka mendapatkan hak waris. Disaudarakan seperti ini ya, kalau ada yang meninggal dapat warisan.
Awalnya seperti itu. Tapi kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya, wa ulul arhami ba'dhum aula bi ba'dhin fi kitabillah. Surat Al-Ahzab ayat yang ke-9. Orang-orang yang memiliki hubungan darah satu dengan yang lainnya lebih berhak untuk mewarisi dalam kitab Allah. Semenjak diturunkannya ayat ini, tidak ada waris mewarisi melalui persaudaraan, ya. Tapi waris mewarisi hanya melalui pertalian nasab. Walaupun seperti itu, Bapak sekalian, tidak menghilangkan nilai persaudaraan. Maksudnya, tolong menolong, saling menasehati, tawasul bil haq, tawasul bis sabr itu masih tetap, ya, saling membantu masih tetap seperti itu. Alhamdulillah wa iyyakum. Kemudian juga untuk saling mencegah kezaliman itu juga terus berlangsung, ya. Nah, Bapak sekalian, kita lanjutkan juga bahwasanya ada seorang ulama, ya, Syafi'i, di sini beliau menukil perkataan Ibnu Hajar. Ayat ini berdasarkan hukum asalnya bahwa hukum mempersaudarakan tidak dihapus. Jadi yang dihapus hanya tadi mewarisi saja. Ya, dihwajakallah. Selanjutnya juga Bapak sekalian, persaudaraan yang mengikat. Jadi yang dihapuskan adalah persaudaraan yang mengikat untuk saling mewarisi, kata beliau. Nah, Bapak sekalian yang dibilang Allah Subhanahu wa taala, dari kisah singkat ini ataupun dari persaudaraan yang dilakukan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap Muhajir dan Ansor ini, dia lagi memberikan pelajaran yang sangat berharga bagi kita bahwa kita sangat memerlukan saudara dimanapun dan kapanpun itu, Bapak sekalian. Semakin banyak saudara, maka insya Allah agama ini semakin kuat. Bahkan ada juga yang menyatakan Islam akan semakin kuat, ya, apabila persaudaraannya kuat. Bahkan bisa jadi tidak akan ada yang mengalahkan jika persaudaraannya ini benar-benar solid. Ikhwan, bukankah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sudah memberitahukan kepada kita, Inna syaitana qad aisa ayya'budahu nas fi jaziratil Arab. Jadi syaitan sudah berputus asa untuk disembah manusia di jazirah Arab. Udah sulit, tidak ada mengajak kalau manusia menyembah berhala, berbeda akan tetapi syaitan walakin fit tahrishi bainahum. Syaitan akan terus berusaha untuk memisahkan di antara kita ini, antara saudara dengan saudaranya. Ya, maka juga kita mengingatkan al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Bahwa seorang muslim itu yang selamat, yang muslim lain selamat dari lisan dan tangannya. Banyak dari kaum muslimin selamat dari serangan orang-orang kafir, tapi kenapa sesama kaum muslimin tidak selamat dari mereka sendiri? Ya, ikhwannya kalau saling mencela, saling menghujat. Nah, kalau musuh-musuh Islam tinggal nonton saja itu, Bapak sekalian. Alhamdulillah, sekali lagi jangan terpancing untuk diadu domba, jangan juga sok dan barisan kita ini hanya tercerai-berai karena mereka ini kewajiban perlu. Banyak sekali keistimewaan bersaudara karena Islam, dan ini sudah dibahas pada pertemuan yang silam. Ini ada kewajiban, saya pernah menyampaikannya. Di antaranya ada kewajiban Allah bahwasanya pada hari kiamat kelak para nabi dan orang-orang yang mati syahid akan merasa iri kepada orang yang saling mencintai karena Allah. Mereka disediakan tempat duduk dari cahaya, berada di atas mimbar dari cahaya, wajahnya bercahaya. Masya Allah, ada wajah Allah. Ketika ditanyakan itu siapa kedudukan ini ya Allah, ternyata Allah Subhanahu Wa Taala menjawab, lil mutahabbina fiyya, bagi mereka yang saling mencintai karenaku. Walil mutazawirina fiyya, bagi orang yang saling mengunjungi karenaku. Orang yang saling membantu, saling bahu-bahu, saling menolong karenaku, kata Allah. Masya Allah, ini wajah Allah. Ditambah juga Bapak sekalian, di akhirat kelak teman-teman kita yang soleh akan mencari kita. Makanya Allah sekalian, jika Bapak-bapak duluan masuk ke dalam surga, tolong cari saya. Ini adalah wajah Allah. Di mana teman kita? Di mana saudara kita? Dulu waktu di dunia sholat berjamaah bersama, waktu di dunia membangun masjid bersama,
waktu di dunia belajar Quran bersama, waktu di dunia merintis dakwah bersama, waktu di dunia kita senantiasa bersama dalam ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Kita cari, kita angkat dia kalau dia dari neraka, kita angkat. Jadi aksiru minat ashabi sholihah di dunia, fa innahum yanfa'una yawmal qiyamah. Perbanyak teman-teman yang soleh waktu di dunia, karena mereka akan bermanfaat, memberikan manfaat waktu nanti di akhirat. Pertalian ataupun persaudaraan yang hanya karena urusan dunia, bisa jadi nanti di akhirat malah saling melaknat. Nanti akan saling menginjak, ya, ingin saling mendorong ke dalam neraka. Tapi kalau karena iman, al-akhillau yawma idzin ba'dhum li ba'din aduwwun illa al-muttaqin, bahwa seluruh persaudaraan akan berubah menjadi musuh, kata Allah, kecuali persaudaraan karena takwa. Masya Allah, Bapak sekalian, dan masih banyak lagi, ya. Jadi ini saja mungkin pertemuan ini yang saya sampaikan berkaitan dengan persaudaraan. Sisanya untuk sharing dari awal.